ini. Karena semuanya itu hanya berkat Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kami semua. Kita tetap berdiri, kita pujikan hari ini, kurasa bahagia. Kita berkumpul bersama saudara kita seiman. Saudara kita seiman, tidak dapat yang dapat memisahkan kita. Kita tetap bangkit berdiri, kita pujikan, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit
segala-galanya. Kalau kita sakit dengan dalam nama Yesus kita sembuh, asal kita percaya dengan iman kita. Kita sambung lagi pujian eling lan waspada dunyane wis goyang. Rego-rego larang, semua harga mahal, tetapi anak Tuhan tidak pernah khawatir. Kita pujikan beberapa kali, kami mohon ibu-ibu kami persilakan untuk maju ke depan. Eling lan waspada dunyane wis goyang. Eling lan waspada
Terima kasih atas kur ibu-ibu di GBI Warujayeng pada saat ini. Hanya ku cari damai di dalam Yesus, di luar Yesus tidak ada. Di luar Yesus hanya sementara, tetapi di dalam Yesus kekal untuk selamanya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Terlebih dahulu kita akan tundukkan kepala, kami mohon Mbak Lastri untuk doa persembahan. Haleluya syukur, haleluya syukur, haleluya syukur. Segala puji, hormat, kemuliaan dan syukur hanya bagi-Mu ya Bapa di surga. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami sembah dan kami permuliakan. Kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Bapa. Segala Tuhan Yesus sudah pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga saat ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar puji-pujian ini Tuhan dapat menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga Bu Darmati Tuhan yang saat sore hari ini sudah ambil bagian dalam mimpin pujian. Kiranya Tuhan pakai Mbak Darmati ini lebih hari lebih berkenan di hadapan Engkau, lebih hari lebih setia dalam milik Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, berkati juga singer pemain musik ya Tuhan, agar Tuhan Yesus juga memberkati dalam pelayanannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan Tuhan memberikan pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan mengulurkan untuk pekerjaan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pekerjaannya, apapun yang menjadi pekerjaan jemaat-Mu, kiranya Tuhan kembalikan dengan berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan sukarela pertama ya Bapak Pendeta. Persembahan. Kita akan memberikan persembahan, kita pujikan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan.
banyak memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan mengembalikan persembahan Bapak Ibu berlipat-lipat kali ganda. Nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan. Mari kita bersama-sama kita untuk bangkit berdiri, kita pujikan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita pujikan beberapa kali, kami mohon Mbak Lili untuk doa firman Allah. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Sungguh telah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya syukur, haleluya syukur. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, yang kami kenal dengan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan
di sepanjang ibadah ini dari awal pertengahan dan hingga akhirnya ini ya Tuhan. Ya Tuhanku Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan berkati ibadah ini ya Tuhan. Berkati Mbak Darwati yang sudah ambil bagian dalam pimpin pujian ya Tuhan, Mbak Lastri serta Ibu Sopiah ya Tuhan. Berkati kesehatan mereka ya Tuhan, berkati apapun yang mereka kerjakan, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan. Berkati juga untuk Om Peter serta Mas Wawan, Om Kentut ya Tuhan, yang telah ambil bagian menjadi pemain musik ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang menjadi pekerjaan mereka, kesehatan mereka, serta keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semuanya yang hadir di sini ya Tuhan. Kuduskan, sucikan hati kami ya Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tiba waktunya kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga untuk Bapak Gembala kami yang akan memberikan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesuslah yang berkata-kata. Biarlah firman-Mu menjadikan pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami tidak hanya menjadi pendengar setiap firman-Mu ya Tuhan, tetapi kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Puji Tuhan, pada kesempatan sore hari ini semua kelihatan wajahnya cerah. Haleluya. Ya, karena kita merasa diberkati Tuhan dengan luar biasa. Khususnya berkat kekuatan kesehatan, hati yang penuh damai sejahtera dan sukacita, ya. Karena hati itu bisa dilihat melalui raut mukanya, ya. Nah, hati ini seneng, wajahnya berseri-seri. Seperti Tuhan Yesus sekarang di surga melihat saudara, wajahnya itu berseri-seri. Hatinya senang, hatinya mongkok karena dipuji, disembah, dimuliakan di GBI Warujayeng. Amin. Karena kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati. Amin ya. Karena Tuhan tidak melihat rupa wajah, tetapi melihat kesungguhan hati kita. Amin, saudaraku ya. Haleluya. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan sabda Tuhan, ya, di mana Tuhan juga ingin berbicara kepada kita tentang perjamuan suci, ya, di mana di GBI Warujayeng setiap bulan sekali diadakan ibadah disertai perjamuan suci, yaitu pada waktu minggu pertama. Haleluya ya. Kalau jemaat mula-mula dia mengadakan perjamuan suci itu setiap hari, walaupun tempatnya itu berpindah-pindah dari rumah satu ke rumah yang lain, saudara. Itu adalah gereja mula-mula, ya. Dan akhirnya mereka bisa berkembang sampai di seluruh dunia, ya. Di mana 12 rasul itu mereka melayani Tuhan tersebar, ya, di daerah Asia, di daerah Eropa, di daerah Afrika, di daerah Arab, ya, di daerah Iran, Irak sana, Mesopotamia, di daerah Turki, di daerah Roma, sampai ke Amerika, sampai ke Belanda, ya, sampai ke Indonesia. Haleluya ya. Dan sekarang orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak terhitung jumlahnya, ya. Walaupun di GBI Warujayeng ini ya kita sebagian saja, ya, salah satu organ daripada
tubuh Kristus, tetapi kita juga diperhatikan oleh Tuhan Allah kita sebagai kepala jemaat atau kepala gereja, dan kita ini sebagai tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus itu satu, tetapi anggotanya banyak, saudara ya. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi tubuh, ada yang menjadi mata, telinga, mulut, hidung, ya, dan organ-organ yang tidak kelihatan, ya, seperti jantung, paru-paru, ginjal, empedu, dan lain sebagainya, ya. Mungkin ada yang jadi usus besar, usus kecil, ya, bisa menjadi lambung, ya. Tapi semuanya dibutuhkan oleh tubuh. Buktinya kalau orang sakit lambung itu sering kembung. Nek iso ngentut enak, tapi nek gak iso ngentut, ya akhirnya jadi sakit juga. Nah, tapi kalau kita sebagai tubuh Kristus akan dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Dan saya berdoa supaya kita semua sore hari ini kesehatan kita, badan jiwa roh kita sempurna, dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Nah, pada kesempatan sore hari ini, di mana perjamuan suci mengingatkan kita kepada 3 hal, ya. Hal yang pertama yaitu tentang memperingati kematian Tuhan Yesus, ya. Dan yang kedua, ya, perjamuan suci itu mengingatkan kepada kita tentang persekutuan, karena di dalam perjamuan suci ada roti dan anggur yang melambangkan persekutuan. Yang pertama antara Tuhan dengan jemaatnya, dan yang kedua jemaat dengan jemaat yang lain, saudara ya. Maka dan itu perjamuan suci itu mengingatkan kepada kita bahwa kita semua adalah satu keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu iman, satu baptisan, ya, satu Tuhan, satu Allah, saudara, ya. Maka dan itu kita yang percaya kepada Tuhan disebut anak-anak Allah, keluarganya Allah. Amin, ya. Kalau Rasul Paulus dia mengatakan bahwa warga negara kita ini warga negara kerajaan surga. Ya, memang secara jasmani kita warga negara Indonesia, tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan, kita mau dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dan kita bergabung menjadi jemaat, bersatu menjadi satu tubuh Kristus, maka kita sangat diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Ya. Yang ketiga yaitu perjamuan suci ini mengingatkan kepada kita tentang berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan lihat yang pertama dulu. Kita baca di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-26. Di sini dikatakan demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ya, jadi perjamuan suci ini diadakan sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Ya. Nah, bagaimana Om kalau
saya tidak kuat sampai Tuhan Yesus datang, ya sampai kita mati. Amin. Haleluya. Ya. Di mana hari Senin yang lalu adik kandung saya, ya, nomor 11 dipanggil oleh Tuhan. Ya. Baru umur 60 tahun, saudara. Ya, gara-gara jatuh akhirnya ada infeksi di kepala, ya, dan panasnya itu tidak turun-turun, akhirnya dipanggil oleh Tuhan, saudara. Ya. Dan 3 bulan yang lalu saya ke Solo, dia pernah nyeletuk, tahu nyeletuk itu apa? Omongan gitu ya. Anu Mas, aku wis siap menghadap Gusti. 3 bulan yang lalu, saudara. Ya, saya juga ndak perhatian orangnya itu sehat, ya, orangnya itu kuat, ya, sehat, saudara, masih bisa naik sepeda motor dan lain sebagainya. Ternyata dia sudah terasa kalau panggilan ilahi yang ketiga itu akan datang kepadanya, ya. Hanya sakit hari Jumat, ya, dan Senin dipanggil oleh Tuhan, ya. Jadi tubuhnya itu masih utuh, masih seger, saudara, ya. Nah, mungkin kalau saudara punya grup GBI sudah saya posting, ya. Nah ini, jadi memang masih muda, saudara, ya, tapi sudah janda, ya. Anaknya 1, cucunya 2, ya. Nah pada waktu di foto itu bersama dengan cucunya, ya, cucunya ngantuk dipegangi gitu, saudara, ya. Haleluya, ya. Tapi puji nama Tuhan, ya. Memang manusia itu sudah ditentukan oleh Tuhan satu kali akan mengalami kematian. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan mati selama-lamanya. Tuhan berjanji dia akan memberikan kuasa kebangkitan. Dan dia akan memberikan kehidupan yang kekal, saudara. Haleluya. Ya. Coba dibaca, saudara, di dalam Yohanes 1:11. Injil Yohanes 11 ayat 25, ya. Amin, puji Tuhan, ya. Saya yakin adik saya walaupun saat ini sudah mati, tetapi jiwanya dia hidup, ya, karena kematian itu mengubah hidup kita yang fana menjadi hidup yang kekal. Bahkan banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa orang yang mati di dalam Tuhan, dia akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau bersama dengan Tuhan Yesus, otomatis dia tidak ada di bumi ini. Karena Tuhan kita sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Di rumah Bapakku banyak tempat. Kalau tidak, pasti aku mengatakan kepadamu, ya. Aku akan datang kembali membawa kamu supaya di mana aku berada, kamu pun juga berada. Itu kerinduan Tuhan Yesus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mati, dia akan bersama-sama Tuhan di dalam rumah Bapa yang di surga. Ya, maka dan itu saya bersyukur kalau adik saya ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Begitu juga pada sore hari ini kita mengadakan ibadah perjamuan suci untuk memperingati yaitu kematian Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Tuhan Yesus mati itu karena
menuruti kehendak Bapa yang di surga. Karena sebelum dia dihukum mati, dia telah bergumul, ya, yaitu pada waktu mengadakan doa malam di Taman Getsemani. Kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Dan Allah Bapa menghendaki Yesus harus mati di kayu salib. Sebagai apa? Sebagai tanda kesetiaan Yesus kepada Bapanya, sebagai tanda ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapaknya, sebagai kasihnya kepada umat manusia, supaya umat manusia ini tidak mengalami kebinasaan tetapi mendapatkan hidup yang kekal, ya. Jadi salib Yesus itu melambangkan kasih Kristus. Nah, kalau sore hari ini kita diingatkan Yesus mati karena mengasihi saudara dan saya, maka kita yang hidup, kita pun juga yang pertama harus mengasihi kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus mengasihi kepada sesama manusia. Ya, ayatnya ada itu 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 dan 11, saudara. Ya, saya ingin menyampaikan firman Tuhan berdasarkan kitab suci, ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 dan 11. Ya, ayatnya tidak langsung dibaca aja supaya waktunya. Sedemikian. Amin. Puji Tuhan, ya. Ini saudara, ya, di mana kasih Allah dinyatakan kepada manusia yang ada di dunia. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, ya. Maka dari itu kita perlu bersyukur kepada Tuhan setiap ada ibadah perjamuan suci, ya. Saya mohon hatinya tidak ada yang gerundel, ya. Ngeri perjamuan suci persembahannya akeh men, anek persembahan kolektor, anek persembahan sukarela, anek persembahan perpuluhan, ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita membuktikan, menyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus dengan mengasihi pekerjaannya, dengan mengasihi yaitu para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di bait Allah, ya. Seperti orang Lewi, dia tidak boleh bekerja, saudara, tetapi dia diberi nafkah, yaitu melalui persembahan daripada umat Tuhan, ya. Maka dan itu saya sebagai hamba Tuhan di sini, saya bersyukur, ya. Tuhan memelihara begitu rupa, ya. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi keperluan kami sekeluarga. Ini adalah karena perhatian Tuhan, ya. Hidup ini karena dipelihara oleh Tuhan. Yang penting janganlah kamu khawatir, karena Allah yang memelihara kamu, ya. Kalau kita masih khawatir, maka iblis berkeliling mengaum-ngaum seperti singa,
untuk mencari mangsa. Mangsanya siapa? Orang Kristen sing atinya penuh kuatir, penuh takut, penuh kecemasan, penuh kedukaan, saudara. Ya, nanti akan dicaplok. Ya, itu menjadi perhatian iblis. Maka dari itu kita harus kuat. Lawanlah iblis dengan iman yang kuat. Ya, dengan iman yang kuat, saudara. Ya, maka dari itu biar pada saat ini kematian Tuhan itu betul-betul bermanfaat di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus tidak mati, maka Roh Kudus itu tidak akan diturunkan ke dalam dunia. Ya. Maka dari itu pada waktu Tuhan Yesus bangkit, dia berkeliling menemui semua murid-muridnya supaya mereka jangan meninggalkan kota Yerusalem. Ya. Sebelum mereka menerima janji Bapa. Ternyata janji Bapa itu adalah kepenuhan Roh Kudus kepada setiap pribadi yang mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara. Saudara sampai sekarang ini bisa bertahan karena kita disertai oleh Tuhan. Saudara bisa melakukan firman sampai sekarang itu karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya. Jadi orang kalau tanpa Tuhan tidak mampu melakukan firman. Tapi kalau Tuhan menyertai, kita bisa melakukan. Ya, seperti Daud, dia melakukan segala perintah Tuhan. Karena apa? Tuhan selalu menyertai Daud. Begitu juga kita manusia akhir zaman ini. Ya, setelah Tuhan Yesus bangkit naik ke surga, maka Tuhan menurunkan Roh Kudus supaya menjadi penolong bagi kita. Amin. Ya, menjadi penghibur bagi kita, menjadi penguat di dalam hidup kita. Ya, menjadi apa? Senjata, ya, kuasa di dalam kehidupan kita. Ya. Karena perintah Tuhan, orang yang percaya, yang disertai oleh Tuhan, ya, bisa tumpang tangan pada orang sakit sembuh. Saudara, jangan itu menjadi teori, praktekkan, saudara. Sembuh tidak sembuh itu urusannya Tuhan, tetapi saudara dan saya harus melaksanakan. Ya, aku sakit, datangi jamah dalam nama Tuhan Yesus. Syukur orang itu belum percaya kepada Tuhan. Kalau mujizat terjadi, dia pasti mau percaya kepada Tuhan. Tambah jiwa. Amin. Tapi kalau saudara mendengarkan firman Tuhan seperti teori saja, tidak dipraktekkan, ya seperti orang ambil jurusan tata boga tapi tidak pernah praktek. Akhirnya goreng telur saja gosong, saudara. Karena tidak praktek. Goreng kentang wireng kabeh, goreng tempe gosong kabeh, saudara. Maka tentu kalau kita mengambil jurusan memasak harus selalu praktek. Maka dan itu kalau mau mengambil jurusan tata boga, mbok epake kudu duwite kandel karena praktek terus. Ya, bikin roti, bikin kue, bikin masakan. Amin. Haleluya. Memang sekolah itu mahal, walaupun pemerintah gembar-gembor, ya, sekolah gratis, tapi dari zaman dulu sampai sekarang masih tetap bayar. Amin. Haleluya. Maka dan itu biar kita sebagai orang Kristen, bukan sebagai orang Kristen teori, tetapi kita harus menjadi orang Kristen pelaku-pelaku firman. Ya. Kalau orang hanya mendengar tidak melakukan, firman Tuhan katakan seperti orang yang
bodoh, tapi kita semua pengen jadi orang yang pinter, orang yang arif, orang yang bijaksana, yaitu mau mendengar firman dan melakukannya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya ya. Maka dari itu biar pada kesempatan sore hari ini kita bisa memperingati akan kematian Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kesetiaan Tuhan terhadap Allah Bapa, ketaatan Tuhan terhadap Allah Bapa, dan karena kasih-Nya mentaati perintah daripada Allah Bapa untuk menjadi juru pendamai. Ya, maka dari itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya diperdamaikan dengan Allah Bapa, saudara. Ya, ini penting. Ya, kalau kita masih hidup di dalam kedagingan, di dalam Roma 8 itu banyak sekali ayatnya, kita menjadi seterunya Allah. Setru itu artinya musuh. Tapi kalau kita mau menuruti keinginan roh, keinginan Allah, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Haleluya. Nah, sekarang yang kedua, saudara ya. Yang kedua kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus pasal 10 karena roti 17 16 17 ya, terus ulangi dari depan. Amin, puji Tuhan ya. Jadi perjamuan suci itu mengingatkan kepada kita yaitu tentang persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus ya. Kalau saudara makan roti, minum anggur, masuk ke dalam perut ya. Dan roti dan anggur ini akan dicerna dengan lambung kita, akhirnya masuk ke usus ya, besar usus kecil, akhirnya diserap masuk ke dalam darah dan dialirkan di seluruh tubuh ya. Jadi perjamuan suci itu adalah kerinduan Tuhan untuk senantiasa diam di dalam bait-Nya. Haleluya ya. Coba dibaca di dalam Keluaran, saudara ya. Di dalam Keluaran pasal 25 ya. Itu kerinduan Allah mulai perjanjian lama itu ya. Ayat 8. Iya, puji Tuhan ya. Kalau di Keluaran ini Tuhan memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membuat bait Allah yang berupa kemah ya, disebut tabernakel.
tabernakel. Kalau di sini namanya terop. Terop apa tarub? Terop ya. Nah itu bisa dibongkar pasang. Karena bait Allah ini dipakai untuk beribadah dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Yang dipimpin oleh Allah sendiri. Kalau siang dalam wujud tiang awan, kalau malam dalam wujud tiang api. Ya. Kalau tiang awan, tiang api ini berhenti, maka bait Allah ini atau tabernakel ini dipasang untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau tiang awan, tiang api ini berjalan, maka bait Allah atau tabernakel ini dibongkar dan dipikul oleh para imam. Ya. Nah, nanti kalau sudah berhenti lagi dipasang lagi sampai 40 tahun, saudara. Dan mereka yang taat nurut kepada Tuhan, Tuhan pelihara dengan luar biasa. Saya kira sering saya sampaikan ya, diberi makan roti mana, diberi air yang sumbernya dari gunung batu. Ya. Kalau gunung batu itu mengeluarkan air yang sangat jernih, ya rasanya manis. Saudara pengen nyoba kalau air tawar itu rasanya manis? Kalau saudara kemu air garam, ya kemu, ya setelah itu saudara bilasi dengan air biasa, maka air biasa itu rasanya menjadi manis. Sing ora percaya belum membuktikan, saudara ya. Karena musim batuk ini saudara, saya tidak minum obat batuk, saya tidak minum obat flu. Tiap pagi, tiap malam tak kemoni banyu uyah, saudara ya. Setelah itu saya kemoni, saya bilasi, rasanya manis. Haleluya, ya. Dan itulah makanya itu di reklame le mineral ya, le mineral itu ya ada manis-manisnya. Nah, itu ya. Ya. Itu bisa dicoba juga dan itu menjadi kekuatan bagi bangsa Israel, bisa berjalan sampai bertahun-tahun sudah. Pengen daging, Tuhan kirimkan daging puyuh. Ya. Daging puyuh itu rasanya kayak daging pitik, kayak daging manuk, saudara. Ya. Dan itu bisa memberikan kekuatan bagi tubuh umatnya. Bayangkan saudara dipelihara 40 tahun. Ya. Tapi mereka yang tidak percaya, tidak taat kepada Tuhan, mati di tengah perjalanan. Enek sing keluar dari barisan mati kademen, nek awan mati kepanasan. Ada yang keluar dari barisan sikile di patuk ular kobra, saudara. Ular beludak. Ada sing dintup kala jengking, ada tas itu, saudara. Tapi mereka yang mau bertobat kembali kepada rombongan, walaupun kakinya digigit ular, kalau dia bisa melihat ular tembaga yang ada di atas tiang, maka ular ini tidak akan mematikan. Ya. Karena apa? Ular tembaga itu melambangkan daripada apa? Salib daripada Tuhan Yesus, ada kuasanya. Ya, maka dan itu di dalam Markus, kalau kamu digigit ular tidak dapat membinasakan. Ya. Karena apa? Kuasa Allah itu yang menyertai kita. Puji Tuhan ya. Maka dari itu biar kita saat sore hari ini kita mengerti bahwa perjamuan suci itu membuat kita ini terpanggil menjadi satu tubuh Kristus.
Tuhan Yesus sebagai kepala, kita sebagai tubuhnya ya. Coba Mbak Lis dibaca ya. 1 Korintus 12 ya. 1 Korintus 12 ayat 27. Iya, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, di dalam Efesus 1 ayat 22, di mana Yesus sebagai kepala jemaat. Ya, Efesus 1 ayat 22. Silakan. Efesus 1 ayat 22 sampai 23, enggak apa-apa, ayo. Amin. Ya. Jadi mengajarkan kepada kita Tuhan Yesus itu sebagai kepala jemaat dan jemaat itu sebagai tubuh Tuhan Yesus. Dan tubuh bersama kepala itu kalau menyatu, tubuh itu hidup. Amin. Maka dari itu kalau saudara dan saya ini mau makan sate ayam, maka ayamnya harus dilepas dulu antara kepala dan tubuh. Dibelah saudara ya, biar darahnya keluar, akhirnya mati baru bisa dimasak. Jangan ayam di kandang diambil terus digodok saudara, mancal-mancal nanti ya. Haleluya, puji Tuhan ya. Maka dan itu kita diberi hikmat oleh Tuhan supaya kita bisa melakukan dengan baik dan lancar. Amin. Haleluya. Maka dan itu kita sebagai anggota tubuh Kristus ya, kita harus saling memperhatikan, kita harus saling merasakan satu dengan yang lain ya. 1 Korintus 12 tadi ayat 25 sampai 26 ya. Satu Korintus 12 ayat 25. Amin ya. Jadi di dalam tubuh Kristus kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain ya. Kalau satu bersuka cita, kita semua ikut bersuka cita. Kalau semua mengalami duka cita, kita juga merasakan duka cita ya. Ini namanya hidup kebersamaan di dalam tubuh Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Sekarang yang ketiga yaitu perjamuan suci ya, mengingatkan kepada kita tentang mengucapkan puji syukur. Haleluya ya. Kita kembali 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 25.
Puji Tuhan ya. Coba Mbak Lis, ya kalau baca itu dicepot ya. Jadi nanti kalau masuk kamera itu kelihatan indah ya, dicopot aja. Nanti kalau pulang pasang lagi, enggak apa-apa ya. Puji Tuhan ya. Karena di shooting ini ya. Jadi kalau nanti dia gini mengo lah, nggawa apa kayak gitu. Seperti nanti saudara bawa spion ya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Jadi di sini katakan bahwa Tuhan mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ya, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur. Ya, Rasul Paulus mengatakan mengucaplah syukur dalam segala hal, karena inilah yang dikehendaki oleh Allah, ya, oleh Tuhan, saudara ya. Kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 15-16 ya. Jadi ucapan syukur itu ada dua hal ya yang harus kita kerjakan. 13 ya, ayat 15-16. Lima belas 16. Amin ya. Jadi mengucap syukur itu ada dua yang kita lakukan. Yang pertama yaitu yang keluar dari bibir kita. Ya. Apa yang keluar dari bibir kita itu berasal dari hati. Amin. Ya. Tapi Tuhan pernah mengatakan apa yang masuk ke mulut akhirnya keluar ke jamban. Tetapi hati ya, ucapan syukur itu bisa disampaikan melalui buah bibir atau ucapan atau kata-kata. Maka dari itu kalau kita merasa diberkati Tuhan, terima kasih Tuhan, syukur ya. Setiap pagi kita belajar mengucapkan syukur kepada Tuhan ya, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan doa pujian dan penyembahan. Walaupun berjalan kurang lebih 15 menit, tetapi bagi Tuhan itu membuat hati Tuhan itu menjadi mongkok, menjadi senang, saudara ya, menjadi sukacita. Amin. Jadi kalau setiap pagi kalau kita menyembah Tuhan, jangan disambi goreng tempe ya. Nanti Tuhan akan tersinggung. Amin. Haleluya. Lah bagaimana nak esok itu aku ndak tak nyepakne sembarang ya. Kita namanya saja waktu teduh. Waktu teduh itu kita khususkan untuk menghadap kepada Tuhan ya. Tuhan berkata kamu harus bertahan 1 jam saja. Nah saudara ya, jadi doa pagi itu hanya 1 jam, 4:30 sampai 5:30. Kalau tidak maka iblis mengintaimu. Saudara ya, haleluya ya. Maka dari itu kalau kita berdoa jangan
bahwa aku dalam pencobaan Tuhan. Tetapi nek datang kepada Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh hati. Ya, maka dan itu Tuhan akan menguji iman kita. Ya, apakah iman kita itu seperti emas yang murni, ya, atau seperti emas yang palsu. Tambah dibakar tambah habis. Tapi kalau murni tambah dibakar tambah keluar emas yang tulen. Nah ini seperti Ayub, pada waktu dia mendapat pencobaan, dia mengatakan, aku seperti dicobai dan aku keluar sebagai emas yang murni. Ya, ya. Ayub tahu bahwa pencobaan itu akan memurnikan imannya. Haleluya. Begitu juga bagi kita semuanya, biar kita bisa selalu mengucap syukur. Kalau orang yang mengucap syukur dijauhkan dengan berkata-kata ngomel atau bersungut-sungut. Haleluya, ya. Kalau kita mengucap syukur dijauhkan dari persungutan. Dan yang kedua di sini dikatakan, ya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi dalam setiap perjamuan suci ini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menyalurkan berkat, ya, kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak mentarget, saudara, ya, kamu harus bayar segitu, enggak. Sesuai dengan kerelaan hati, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau kita tidak tergerak, enggak masalah, saudara, ya. Tapi Tuhan akan menyatakan kuasanya, ya. Nah, kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, ya, kita tidak bisa mengucap syukur, ya, dengan memberikan persembahan untuk berbuat baik dan memberi bantuan kepada orang atau pekerjaan Tuhan, ya, nanti berkat itu bisa diungkret sama Tuhan. Wes gak sah, gak sidoai. Akhirnya mau dapat job jadi batal, saudara, ya. Akhirnya berkatnya hilang, ya. Tapi kalau saudara mau seperti Amsal Sulaiman, siapa yang menebar harta bertambah kaya. Karena apa? Tuhan akan memperhitungkan, saudara, ya. Nek sing peliti luar biasa malah tambah kekurangan. Itu bisa dibuktikan, saudara. Jangan teori, ya. Itu dibuktikan di dalam kehidupan kita, ya. Seperti saya kolektor, saya usahakan untuk memberi perpuluhan, saya juga memberi ucapan syukur, saya juga memberi ucapan syukur dengan mulut, saya juga selalu memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, ya. Seperti tadi sebelum ibadah, ya, Ibu Supiah berdoa untuk kita semuanya, para pelayan-pelayan Tuhan, supaya diperkenan hidupnya untuk melayani Tuhan di tempat ini. Dipohonkan ampun kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara pelayan Tuhan tadi datang, wis didongakni, saudara, ya. Maka dan itu pada waktu saudara megang masih diberi kehidupan karena dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Saya kira perjamuan suci ini untuk mengingatkan 3 hal. Yang pertama untuk memperingati kematian Tuhan, yang kedua yaitu memperingatkan kepada kita bahwa kita dijadikan satu tubuh di dalam Tuhan Yesus dan Yesus sebagai kepala, dan yang ketiga kita diingatkan oleh Tuhan untuk selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Pemain musik bisa maju ke depan, kita akan nyanyikan, ya. Ini nyanyian
kesukaan saya, saudara. Ku bersyukur sebab kau setia, ku memujimu karena kau sangat baik. Ku sebab kau setia, ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab kau setia, ku memujimu. Kayak mohon Novi maju ke depan. Karena kau sangat baik, mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, ku agungkan. Ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Terima kasih Bapak, Engkau sudah mengajarkan kami untuk mengingatkan kami 3 perkara untuk mengadakan perjamuan kudus di tempat ini. Yang pertama, mengingatkan tentang kasih Kristus yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, supaya kami tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Yang kedua, perjamuan suci boleh mengingatkan kepada kita tentang panggilan kami di dalam satu tubuh Kristus dan Engkau sebagai kepala, supaya kami boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kami boleh bersama-sama merasakan satu dengan yang lain di dalam suka duka, di dalam mengiring Engkau Tuhan. Tuhan juga mengingatkan kepada kami supaya perjamuan suci ini untuk kami tetap mengucap syukur kepadamu Tuhan, dengan memberikan persembahan-persembahan yang Kau perkenankan kepada kami ya Tuhan. Bahkan persembahan ini menjadi persembahan yang harum, menjadi persembahan yang indah di hadapan Engkau, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya persembahan ini menjadi berkat bagi kami. Kalau kami sudah menabur, Tuhan, kiranya Engkau yang akan menumbuhkan, Engkau yang akan mengeluarkan buah-buah yang lebat, supaya kami bisa menikmati berkat yang berlimpah-limpah yang telah Engkau sediakan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami semua sidang jemaat tempat ini,
Berkati kami para pelayan-pelayan Tuhan, yang pemain musik, singer, WL, Tuhan, begitu juga kolekta, juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau kuduskan kami, Engkau layakkan kami pada saat sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan anak kami Nopi yang akan melayani perjamuan suci. Kuduskan badan jiwa rohnya, kiranya darah-Mu yang menyucikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima perjamuan suci. Haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Agak diturunkan satu ya. Kau setia, memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, tinggikan Ku agungkan selama bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari kita akan angkat roti tinggi-tinggi. Kita akan dengarkan pembacaan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah malam hari ini saudara percaya
Roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang sebentar kita makan bersatu di dalam tubuh kita. Itulah kerinduan daripada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Dari zaman Nabi Musa sampai sekarang, Tuhan ingin menyatu dengan kita. Dan saat ini, dengan perjamuan suci ini, Immanuel akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Kalau Allah menyertai kita, maka kita juga harus menyertai saudara-saudara kita yang lain untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mari kita bersama-sama untuk menikmati roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama-sama. Yang sudah dibuka, diangkat tinggi-tinggi, kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah bahwa anggur ini melambangkan darah Yesus? Ada kuasa pengampunan, ada kuasa hidup yang kekal. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Amin. Kami mohon nanti Om Peter akan berdoa mengucap syukur atas perjamuan yang sudah kita nikmati bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan, mulai dari bangun pagi, siang hingga malam hari ini Tuhan. Kami selalu mengucap syukur atas lawatan Engkau, penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan, sampai hidup kami sampai saat ini Tuhan. Semua ini adalah anugerah yang telah berikan buat kami semuanya untuk suatu rencana yang terbesar buat kami Tuhan dari Engkau Tuhan. Kami serahkan tangan-Mu Tuhan, rencana-rencana selanjutnya dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami dan turut ikut serta dalam setiap langkah kami Tuhan. Kami serahkan tangan-Mu Tuhan, biarlah Tuhan pimpin selalu dalam kehidupan kami Tuhan, mengarungi dunia yang fana ini Tuhan. Biarlah kami selalu kuat dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Kuserahkan tangan-Mu Tuhan, setiap permasalahan apapun yang kami hadapi, kiranya Tuhan berikan yang terbaik buat kami semuanya. Cukupi segala kebutuhan kami, apapun yang kami rencanakan, kiranya Tuhan berkati Tuhan. Rencana-Mu, rencana yang terbaik buat kami Tuhan, bukan rencana kecelakaan Tuhan. Kami yakin itu Tuhan Yesus. Kami serahkan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah menerima perjamuan suci yang kami rasakan pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan rema buat kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dan pakai kami menjadi alat-Mu, menjadi panjang tangan kanan-Mu Tuhan, untuk menjadikan murid-Mu yang sejati, yang militan, untuk mengabarkan kabar sukacita di tengah dunia yang fana ini Tuhan. Kami serahkan tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur atas pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing
Kiranya Tuhan tolong sertai kami, jaga lindungi dalam perjalanan, sampaikan di rumah dengan selamat. Kami serahkan kehidupan kami semua jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir. Kiranya Engkau berkati mereka dengan kekuatan kesehatan yang baru, dengan berkat-berkat yang baru, berkat damai sejahtera sukacita di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, di dalam anak cucu kami semuanya. Kau berkati ya Bapa. Juga kami tidak lupa untuk berdoa untuk bangsa negara kami. Kiranya Tuhan berkati keamanan damai sejahtera yang dari Engkau, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menterinya, Kabinet Merah Putih, juga seluruh aparat pemerintahan yang ada di pusat sampai di daerah, aparat keamanan TNI Polri, semuanya yang Kau berkati ya Bapa. Terima kasih. Sekarang sudah yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat, nikmat, kasih sayang, persatuan damai sejahtera dari Allah Bapa melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha, hari kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan berkati kita semuanya.